Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding hantaran atau puding tahun baru. Di sini aku akan bagikan tips cara pembuatan dan juga penjualannya. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus video berikutnya. Nah, sekarang aku akan siapkan terlebih dahulu bahan puding warna. Jadi nanti buat kalian yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Untuk bahan puding warnanya di sini aku menggunakan ada gula pasir, kemudian bubuk agar-agar tanpa warna, perisa pandan, perisa stroberi, lalu juga perisa leci, juga air. Nah, kemudian akan aku campur jadi satu, ada air, gula pasir, serta bubuk agar-agar untuk perisa atau pewarna makanannya nanti ya terakhir. Nah, kalau sudah masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompor. Lalu siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang kecil-kecil ya. Nah, kemudian ambil kurang lebih 300 ml puding bening. Lalu berikan perisa pandan dan tuang ke loyang persegi. Ini untuk loyangnya berukuran kurang lebih 9 kali 20 cm. Nah, seperti ini. Kemudian ambil lagi 300 ml puding bening dan berikan pewarna atau perisa stroberi. Di sini supaya ada rasanya ya untuk pudingnya. Jadi aku beri perisa. Kalau kalian tidak ada perisa, boleh gunakan pewarna makanan saja. Nah, kemudian yang terakhir supaya warnanya putih, di sini aku akan tambahkan dengan perisa leci. Kurang lebih ambilnya karena ini loyang kita yang kita gunakan kecil, jadi aku ambilnya 200 ml saja puding bening, lalu tambahkan perisa leci, atau kalau kalian ingin warnanya putih boleh tambahkan susu UHT kalau tidak ada perisa leci ya. Nah, kalau sudah ketiganya akan kita tunggu hingga menjadi keras, kurang lebih diamkan selama 1 jam, dan setelah 1 jam dan mengeras akan aku keluarkan dari loyang dan akan aku potong. Kurang lebih untuk lebarnya ini bebas aja sesuai selera, jadi aku tidak tentukan berapa ukurannya ya, jadi silahkan aja sesuai selera. Ini ada yang aku potong dengan ukuran 3 cm dan juga ada yang aku potong dengan ukuran 2 cm lebarnya ya. Nah, lakukan untuk ke semua puding ada warna hijau, merah serta putih tadi. Nah, ini sudah. Kemudian siapkan loyang berdiameter kurang lebih ini 18 cm untuk diameternya. Kemudian tata untuk puding merah, putih serta hijau. Untuk menatanya tempelkan ke dinding loyang ya, secara bergantian seperti yang aku contohkan ini. Nah, ini kan momennya pas ya, pas saat tahun baru. Jadi buat kalian yang ingin memberikan hantaran kepada family atau kepada teman, bisa buat sendiri puding hantaran ala aku ini, atau bisa juga kalian jual nanti setelah membuat puding ini ke teman-teman atau mungkin yang lain ya. Nah, nanti juga di akhir video aku akan berikan berapa budget aku mengeluarkan modal ini, dan nanti juga akan aku berikan berapa kalian harus menjual puding ini. Oke, nah setelah semuanya disusun, aku akan siapkan bahan puding yang lain yaitu puding susu. Nah, ini bahannya udah aku tulis lengkap. Untuk puding susu sendiri di sini aku menggunakan bahan ada air, kemudian susu kental manis, gula pasir, lalu bubuk nutrijel serta bubuk agar-agar. Pilih yang tanpa warna ya semuanya.
Kemudian campur jadi satu, ada gula pasir, air, serta 3 bungkus susu kental manis. Selanjutnya masukkan juga untuk agar-agarnya. Jadi ini satu resep ini aku menggunakan agar-agar 1 bungkus tambah dengan 2 sendok makan agar-agar bubuk tanpa warna. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan bubuk Nutrijel tanpa warna. Nah, selanjutnya aduk, lalu masak hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk ya, supaya susunya ini tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian angkat dan akan aku tambahkan dengan pop es rasa guava atau rasa jambu merah. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian tuang sedikit terlebih dahulu, kurang lebih 3 atau 4 sendok sayur ke dalam loyang. Ini yang tujuannya untuk mengikat puding yang ada di dinding supaya tidak naik ke atas ya. Lalu biarkan hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku, lalu tuang semuanya hingga penuh ke permukaan loyang. Untuk menuangnya, pepetkan ke puding yang ada di dinding ya, dinding loyang, supaya bisa menempel sempurna yang ada di dinding loyang tersebut pudingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian biarkan hingga dingin kurang lebih 2 jam. Nah, ini setelah 2 jam aku dinginkan, kemudian akan aku pindahkan atau akan aku keluarkan dari loyangnya dan aku pindahkan nanti ke dalam wadah cup mica. Nah, seperti ini, jangan lupa diberi alasnya terlebih dahulu ya. Seperti ini tampilannya sebelum kita berikan hiasan tulisan, cantik sekali ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kemudian aku akan lelehkan coklat. Nah, ini lalu aku menggunakan cetakan huruf ya. Di sini aku menggunakan cetakan yang silikon. Jadi bebas aja, ini dari coklat yang aku tim lalu aku cetak di cetakan huruf silikon. Ini aku tulisi dengan tulisan Happy New Year, atau boleh apa aja untuk tulisannya, bebas. Tapi karena momennya ini adalah tahun baru, maka ya tulisannya Happy New Year atau mungkin Selamat Tahun Baru. Untuk menyusun tulisannya sendiri itu bebas ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, ini jika kalian ingin berjualan puding ini, kalian bisa hargai dengan harga kurang lebih 80.000 sampai 100.000. Jadi sesuaikan aja dengan kota kalian ya. Kadang biasanya beda kota itu beda tarif harganya, dan juga sesuaikan dengan budget kalian saat berbelanja modalnya. Nah, untuk modal berapa nanti akan aku berikan di akhir video, di sana akan aku tulis ya. Jadi untuk di bawahnya di sini kalian bisa hias dengan buah apa aja. Karena aku adanya stroberi, jadi aku kasihkan buah stroberi. Ini buah stroberi ini satu aku belah menjadi 2, jadi supaya irit aja, atau kalian juga bisa sih stroberi utuh begitu ya. Nah, ini tadi untuk tampilannya setelah dihias sederhana. Sudah terlihat cantik kan, dan tidak terlihat pudingnya ini puding murahan gitu. Tapi berkesan pudingnya ini puding yang mahal dan menarik untuk dibeli. Nah, itu tadi ya untuk tipsku kali ini, tips cara membuat puding Happy New Year atau puding
hantaran untuk tahun baru, sederhana tapi tetap terlihat cantik dan juga mewah. Bahannya pun juga kalian mudah didapat di toko-toko terdekat. Oke, itu tadi untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat sahabatku semua di rumah yang ingin membuat puding hantaran atau untuk ide jualan di rumah kalian masing-masing. Nah, supaya terlihat mewah untuk menjualnya, kalian masukkan ke dalam cup mika seperti ini. Nah, tinggal di bagian sisi sampingnya itu kalian staples ya, supaya bisa kuat sehingga pudingnya nanti tidak akan terbuka. Nah, itu tadi, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.